Jangan pernah menatap air sungai Kapuas setelah tengah malam. Itulah peringatan pertama yang diterima Andi begitu ia menjejakkan kaki di rumah panggung kayu milik Buramlah. Tempatnya akan tinggal selama beberapa minggu ke depan. Andi hanya tersenyum sopan mendengarnya, meski di dalam hati ia menyimpan rasa penasaran. Baginya, larangan semacam itu lebih mirip cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi suara Pak Darman, nelayan tua yang mengucapkannya dengan wajah serius, membuat kalimat itu membekas dalam ingatan. Malam pertama di rumah panggung itu terasa berbeda. Udara lembab, bercampur dengan bau amis air sungai yang tak pernah hilang. Dari jendela kamarnya, Andi bisa melihat permukaan air hitam yang berkilau diterpa sinar bulan. Ia sempat terdiam lama, terpaku pada riak kecil yang seolah berdenyut pelan, seperti sesuatu yang bernapas di bawah sana. Andi tidak datang ke Pontianak tanpa alasan. Sejak kecil, ia menyimpan luka mendalam. Kakaknya, Arif, hilang di tepi sungai yang sama. Saat itu, mereka masih anak-anak. Arif berlari lebih dulu ke arah dermaga kayu, tertawa sambil menantang Andi untuk ikut berenang. Tapi Andi kecil ketakutan dan memilih menunggu di belakang. Ketika Andi akhirnya sampai di dermaga, kakaknya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sandal mengambang di permukaan air. Orang-orang mencari berhari-hari, tapi jasad Arif tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, Andi tumbuh dengan perasaan bersalah. Ia merasa pengecut karena tidak mengikuti kakaknya. Dan bertahun-tahun kemudian, setelah ia dewasa, rasa bersalah itu berubah menjadi tekad, mencari kebenaran. Itulah yang membawanya kembali ke Sungai Kapuas, dengan dalih penelitian tentang legenda setempat, padahal sebenarnya ia sedang mengejar bayangan masa lalu. Hari-hari pertama, Andi mengamati kehidupan di sekitar sungai. Anak-anak bermain riang di siang hari, nelayan membawa pulang hasil tangkapan, dan ibu-ibu mencuci pakaian sambil bercengkerama. Tapi semua berubah ketika malam turun. Sungai menjadi gelap, seolah menutup diri dari pandangan manusia. Warga desa jarang keluar rumah setelah pukul 10. Dermaga yang siang hari ramai berubah menjadi sunyi, hanya suara bambu dan papan kayu berderit diterpa angin. Andi sering duduk di jendela kamarnya, menatap permukaan air. Kadang ia merasa ada bayangan melintas, tapi ketika menajamkan mata, hanya ada riak kecil. Bau melati juga sering muncul tiba-tiba, padahal tak ada pohon melati di sekitar rumah. Malam kedua, Andi menemukan sesuatu yang ganjil. Saat ia berjalan di tepi dermaga, ia melihat sesajen kecil berupa bunga melati, beras, dan kemenyan yang terapung di permukaan air. Penasaran, ia menanyakan hal itu pada Buramlah. Itu hanya tradisi lama, jawab Buramlah singkat, lalu cepat-cepat mengganti topik. Namun, malam berikutnya, sesajen itu menghilang tanpa sisa. Air sungai tenang, seakan menelan semuanya. Sejak itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui. Langkah kaki terdengar di lorong rumah ketika semua orang tidur. Suara tangisan lirih menggema di kejauhan, bercampur dengan bunyi dayung perahu. Padahal ketika Andi mengintip dari jendela, tidak ada perahu sama sekali. Andi mencatat semuanya di buku penelitiannya. Namun, semakin banyak ia menulis, semakin terasa bahwa ia tidak sedang melakukan penelitian, melainkan sedang ditarik ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam ketiga, Andi menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan perempuan berdiri di atas permukaan air. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tak jelas, tapi tubuhnya tampak nyata. Andi terperanjat, berusaha menyalakan lampu kamar. Saat cahaya menerangi ruangan, bayangan itu lenyap begitu saja. Namun, saat ia menoleh ke kaca jendela, terlihat bekas cap tangan di sana, basah, seolah seseorang menempelkan tangan dari luar. Padahal kamarnya berada di lantai 2 rumah panggung. Beberapa hari kemudian, Buramlah akhirnya membuka sedikit rahasia. Malam itu, ketika listrik padam dan rumah hanya diterangi lampu minyak, ia duduk bersama Andi di ruang tamu. Sejak lama, sungai ini punya penunggu, katanya pelan. Banyak orang bilang itu hanya cerita. Tapi siapapun yang melanggar larangan, akan melihatnya. Andi menelan ludah. Melanggar larangan, maksudnya menatap sungai setelah tengah malam. Buramlah mengangguk. Tatapannya dalam, seakan ingin memastikan Andi tidak menganggapnya main-main. Tahukah kamu, lanjutnya, dulu sebelum hilang, kakakmu sering duduk di dermaga malam-malam. Ia menatap sungai, meski sudah diperingatkan. Dan setelah itu, ia tak pernah kembali. Andi terdiam. Hatinya bergetar mendengar nama kakaknya disebut. Semua potongan ingatan masa kecilnya kembali muncul. Jadi benar, hilangnya Arif bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu di balik itu. Malam kelima menjadi malam yang tak terlupakan.
Andi duduk di dermaga, melawan rasa takut, menatap langsung ke air. Ia ingin membuktikan semuanya, meski hatinya berdegup kencang. Awalnya hanya riak kecil. Lalu, udara mendadak dingin. Bau melati menyeruak, semakin lama semakin kuat. Dari kejauhan terdengar suara dayung mendekat, meski tidak ada perahu. Air bergolak. Dari permukaan muncul sosok perempuan berwajah pucat. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, matanya kosong. Senyum samar terukir di bibirnya. Andi membeku, tidak bisa bergerak. Sosok itu melayang mendekat, lalu berbisik lirih di telinganya. Kakakmu sudah bersamaku. Kini giliranmu. Dermaga bergetar, air naik membasahi papan. Bayangan tangan-tangan hitam muncul dari bawah, mencoba menariknya. Andi menjerit dalam hati, berusaha melepaskan diri. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah, jantungnya hampir pecah. Begitu tiba di kamarnya, Andi menutup pintu rapat. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia menatap cermin di meja kecil. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya lemas. Wajahnya sendiri di cermin tampak pucat, dengan senyum tipis yang bukan miliknya. Matanya terlihat kosong, persis seperti sosok yang muncul dari sungai tadi. Andi terhuyung, jatuh terduduk. Ia menyadari, sesuatu telah mengikutinya masuk. Keesokan paginya, Buramlah mengetuk pintu kamar. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan, menemukan kamar rapi, semua barang Andi tertata di meja. Tapi Andi sendiri hilang, seolah tak pernah ada di sana. Warga mencari, tapi tak ada jejak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah buku catatan penelitian Andi, terbuka di halaman terakhir. Tulisan di sana hanya satu kalimat berulang-ulang. Sungai ini masih miliknya. Sejak hari itu, orang-orang yang melintas di Sungai Kapuas sering mendengar suara lelaki memanggil dari kejauhan, bercampur dengan tawa perempuan. Larangan itu terus diwariskan, diucapkan kepada setiap pendatang baru yang nekat menatap air tengah malam. Jangan pernah menatap air Sungai Kapuas setelah tengah malam. Kalau tidak, kau akan ikut bersama mereka. Dan hingga kini, di balik ketenangan permukaan air hitam Sungai Kapuas, bayangan itu masih berkeliaran, menunggu mata lain yang berani menatap terlalu lama.